Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta. Saya melihat situasi negeri kita yang mencekam seperti ini. Saya ingin bicara dengan Bapak yang terhormat, Bapak Amin Rais, yang dijuluki sebagai Bapak Reformasi karena berhasil melakukan rintisan sejarah sehingga terjadi perubahan-perubahan politik yang mendasar di era tahun 98. Sekarang kita kehilangan tokoh, Pak. Kelihatannya tidak ada orang yang didengar secara nasional yang bisa mengingatkan kita bersama-sama tentang gentingnya keadaan negeri kita. Dan saya teringat terhadap Bapak Amin. Saya pernah mendengar ceramah khutbah Jumat Bapak Amin Rais di Masjid Al-Furqon di Dewan Dakwah Islamiyah di Jalan Kramat Raya 45, dan saya merasa saya di tengah waktu itu, di tengah barisan di masjid di soft tengah, dan saya mendengarkan khutbah Jumat yang membuat saya tidak berkedip karena biasanya saya tidur ketika khutbah Jumat itu naik, tapi saya merasakan tahun 98 atau 97 atau 2000, saya lupa, sekitar waktu itulah saya bisa mendengarkan khutbah Jumat Pak Amin dari awal sampai akhir. Dan pernah juga saya mewawancari Bapak di sambil berdiri di lingkungan kompleks Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia itu. Wawancara pendek, tapi Pak Amin Rais melayani pertanyaan saya yang singkat itu, dan sudah saya buat di sebuah tabloid di Bandung ya. Dan saya ingat guru dari Pak Amin adalah promotor disertasinya adalah Fazlur Rahman, dan Fazlur Rahman sebagai orang yang sangat disegani di Universitas Chicago karena kapasitas intelektualnya dan juga penguasaan Islamnya yang mengesankan, itu mendapat penghormatan pada level dunia dan menjadi guru dari 3 orang Indonesia yang sama-sama memainkan peran role sejarah yang sangat penting, yaitu pertama Pak Amin Rais, dan kedua murid dari Fazlur Rahman adalah Nurholis Majid, dan yang ketiga Buya Syafi'i Ma'arif. Tentu hanya Pak Amin yang berhasil mendobrak pintu kekuasaan dengan bahasanya saat itu, yaitu suksesi 2 pintu. Dan tampaknya disertasi yang sangat menarik tentang Hasan al-Banna dan Ikhwanul Muslimin itu membedakan Pak Amin dengan Nurholis Majid dan Buya Syafi'i Ma'arif, karena keduanya tidak turun dalam gelanggang politik praktis kecuali Pak Amin Rais sebagai Bapak Reformasi yang sangat berhasil. Saat-saat genting sekarang ini, meskipun Bapak Amin dilanda prahara di Partai PAN kemarin, saya punya proposal mini, lebih baik Pak Amin Rais membuat satu partai baru, misalnya PAN Reformasi atau PAN Revolusi, dan kemudian melakukan peran-peran sejarah yang baru dengan melakukan rebranding. Meskipun kita sadar Pak Amin sudah lanjut, tetapi pikirannya tentu tidak pernah mati, dan moga-moga peran-peran sejarah yang sekarang kita kehilangan pemimpin itu bisa diisi oleh Pak Amin, mengisi celah-celah kepemimpinan sejarah di Indonesia yang sekarang sedang kosong. Dan kita tampaknya kehilangan atau mengalami disorientasi bangsa kita sekarang, apalagi dengan wabah yang mendunia, pandemi corona. Dan kita juga bukan hanya mengalami disorientasi Pak, menurut saya kita juga sebagai bangsa mengalami dislokasi. Sementara Habib Rizik
yang ditunggu, dicari sebagai pemimpin tidak mungkin datang. Saya kira Pak Amin saatnya datang dan memimpin umat dan bangsa. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber, tertua di semesta. Fasbir, sobron, jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah.